Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Kenapa sih duduknya jauh-jauh? Maju aja ke depan, Ibu Hana maju ke depan. Brother Dodi maju ke depan aja, mestinya di depan gitu ya. Nggak usah berjauh-jauhan karena kan kita nggak banyak ya. Yang banyak itu malaikat Tuhan di setiap kursi. Ada malaikat Tuhan yang sedang memuji menyembah kita bersama-sama pagi hari ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sehat semua ya. Bapak Ibu sehat semua dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan yang besar. Dan kalau hari ini kita dapat beribadah itu semua semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita memasuki minggu terakhir di bulan Januari 2025. Kalau kita melihat rentang sepanjang tahun, satu tahun itu ada 12 bulan. Kita baru pengen mengakhiri bulan yang pertama. Dan kita nanti akan minggu depan masuki minggu kedua. Bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya. Perjalanan kita sepanjang tahun ini masih panjang Bapak Ibu. Tapi ada satu janji dan ada satu yang diberikan kepada kita. Janji dan penggenapan yang Tuhan mau berikan kepada kita senantiasa melalui kebenaran firman-Nya. Karena Tuhan kita adalah Immanuel. Dia menyertai kita, tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Suatu kita percaya bahwa Dia adalah Immanuel dalam perjalanan kehidupan kita, kita merasa gini, aduh Tuhan, perjalanan saya sepanjang tahun ini ternyata secure. Perjalanan saya sepanjang tahun ini ternyata saya nggak pernah sendirian. Saya bersama dengan Tuhan. Saya berjalan tidak pernah sendirian. Saya berjalan karena ada hadirat Tuhan yang menyertai saya. Ada Roh Yesus Kristus yang menyertai saya. Sehingga waktu saya menjalani hari demi hari di 2025 ini, kami semua yang beribadah kepadamu dan percaya kepadamu akan melihat selalu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tapi kita juga tidak bisa menyangkali bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari itu ada yang namanya pertandingan iman. Ada. Tantangan terbesar kita sebenarnya di dalam dunia ini adalah waktu kita terus mau berjaga-jaga dan berjalan di dalam iman kita yang kuat di dalam Tuhan. Tapi seringkali apa yang sedang terjadi di dunia ini dan apa yang sedang datang dalam kehidupan kita, satu kita menjalani kehidupan ini, seringkali itu adalah satu ujian atau tantangan untuk kita sebagai orang percaya tetap mau berjalan di dalam iman, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apapun itu yang sedang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Terus atau Yohanes berkata gitu ya, sedang lenyap nih, apa yang kita lihat itu sedang lenyap, sedang menuju kesudahannya. Tetapi orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan akan hidup selama-lamanya. Itu firman yang berkata. Amin. Dunia kita ada di dalamnya. Kita ada di dalam dunia ini dan tantangan sebagai orang percaya. Waktu kita menjalani kehidupan kita tengah-tengah dunia ini gak main-main. Tapi kita percaya bahwa Dia menyertai kita. Amin. Nah hari ini waktu saya sedang mempersiapkan ini saya dituntun Tuhan untuk bicara tentang ini. Fight the good fight of faith. Kalau dalam bahasa Indonesianya di 1 Timotius 6 ayat 12 itu bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Tapi itu diterjemahkan sebenarnya dari kata yang di atasnya, fight the good fight of faith. Artinya kalau Alkitab sudah berbicara fight, engkau nggak bisa menjadi orang Kristen yang lembek lagi. No, karena Alkitab di sini berkata fight. Kamu harus masuk ke dalam pertandingan iman. Kamu harus masuk di dalam pertandingan perjalanan kehidupanmu dari hari ini ke depan. Yang sebenarnya kita melihatnya tidak mudah. Harus ada yang namanya the spirit of fight inside of us. Harus ada Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita dapat atau sanggup menghadapi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Makanya katakan fight. Fight. Dan ini yang menarik sebenarnya.
ini diambil dari 1 Timotius. Dan Timotius adalah anak rohani, kita tahu dari Rasul Paulus. Ya, dari Rasul Paulus. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana sih sebenarnya sebagai orang percaya waktu kita menjalani hari lepas hari di tahun 2025 ini, kita menjalaninya dalam penyertaan Tuhan benar. Kasih setia Tuhan menyertai kita benar. Ada anugerah Tuhan yang menyertai kita benar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita benar. Dia tidak pernah membiarkan kita benar. Tapi dari pihak kita, Tuhan ingin bekerja di dalam kita melalui rohnya yang ditaruh dalam kita. Untuk kita juga dalam kehidupan ini enggak mene-mene tekel, enggak ringan aja menghadapinya. Tapi firman Tuhan berkata, fight the good fight of faith. Mari engkau bertanding. Mari engkau, istilahnya kalau fight itu ya, kalau kita, saya ingat waktu itu Bapak Gembala dulu, dia tuh dulu pernah ikut bela diri. Kalau nggak salah taekwondo. Ya sampai belt apa? Hitam ya? Oh, waktu itu Bapak Gembala itu dulu mantan atlet taekwondo. Ya, atlet taekwondo. Jadi kalau saya juga waktu itu pernah ada di dalam olahraga ini, dan waktu kita misalnya lagi kita lagi diperhadapkan dengan teman yang sama-sama ada di dalam pelatihan yang sama, pelatih akan manggil kita begini. Tom, maju ke depan. Di tengah dia panggil satu orang lagi. Oke. Sama tapi beltnya nggak mungkin beda. Kalau misalnya belt saya coklat, saya punya grade-nya saya di dalam taekwondo coklat, bannya saya akan diperhadapkan sama orang coklat juga. Jadi pelatih ini pengen melihat seberapa kita yang sudah belajar itu menguasai teknik-teknik yang diberikan kepada kita. Balcagi, ya kan, tendangan-tendangan seperti itu diperhadapkan. Baru pelatihnya bilang begini, dia seperti wasit dan dia berkata gini, ready, fight. Baru kita fight. Kehidupan ini, sewaktu kita ada di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu, saya pernah jelaskan di tempat ini. Sewaktu kita menjadi pengikut Kristus, haleluya. Siapa pengikut Kristus tempat ini? Boleh angkat yang tinggi tangannya. Amin. Sewaktu kita menjadi pengikut Kristus, disitulah ada gong yang berbunyi di alam spiritual, di alam roh, bahwa pada saat itu kita memiliki musuh. Musuh kita berasal dari kerajaan kegelapan. Musuh kita dari kerajaan iblis. Dia akan terus, atau waktu Tuhan Yesus, dia dicobai di padang gurun. Matius 4, Lukas 4 dikatakan, waktu dia pergi dari Tuhan Yesus, dikatakan gini, iblis itu mencari waktu yang tepat untuk dapat nanti datang lagi menggoda Yesus. Artinya dalam perjalanan iman kita, Yesus aja dia mengalami tantangan waktu dia berhadapan dengan iblis di padang gurun. Orang percaya di dalam kehidupan kita, waktu kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, kita harus tahu bahwa kita punya musuh, dan musuh yang kita hadapi itu tidak kelihatan karena dia ada di dalam alam roh. Efesus 6 berkata bahwa musuh kita bukan, karena kita berjuang bukan melawan darah dan daging. Lihat kiri kananmu, kalau itu masih manusia, itu sebenarnya itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Musuh kita nggak kelihatan. Tapi itulah pertandingan iman kita. Percaya atau tidak, perjalananmu atau perjalanan orang percaya di dalam dunia ini, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana roh-roh jahat sedang mengkonfrontasi keberadaan kita. Dan coba membuat iman kita lemah, membuat kita tidak dapat maju di dalam panggilan Tuhan, membuat kita tidak dapat maju di dalam apa yang sudah Tuhan sediakan di depan kita, membuat kita menjadi tidak lagi bergairah untuk memuji menyembah Tuhan. Dan banyak hal yang akan dilakukan oleh kerajaan kegelapan untuk melemahkan kita. Tapi percayalah ini, waktu roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka dia akan menuntun kita untuk fight. Karena kemenangan sudah diberikan oleh Yesus. Amin. Kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita lanjut. Apa sih yang kita harus lakukan waktu kita masuk kepada gelanggang pertandingan, supaya kita memiliki ini loh, memiliki spirit of fight itu loh.
Jadi kita bisa maju dan kita nggak menjadi orang Kristen yang lembek, orang Kristen yang kelemar-kelemar nggak tahu bagaimana. Tapi kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Kristus, kuat di dalam rohnya. Sehingga waktu kita berjalan di tengah-tengah kehidupan ini, waktu kita sedang menempuh perjalanan kita di tahun 2025 ini, kita memiliki satu kekuatan yang berasal daripada Tuhan untuk kita dapat menghadapi apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Oke, kita baca dulu ayatnya Bu Odi, kita baca ya. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap ya. Jadi 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 21. Sudah dapat? Baik. Oke. Bergantian ya. Saya mulai dengan ayat 11. Mari kita baca dengan bergantian. Saya baca terlebih dahulu ayat 11. Tetapi hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang berat dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kau telah dipanggil dan telah kau ikrar yang benar di depan banyak. 13 saya. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. 14 Bapak Ibu. Turutilah perintah ini bila tidak cacat dan tidak tercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. 16 Bapak Ibu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terdiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18 Bapak Ibu. Bertindak agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebaikan, suka memberi dan berbagi. 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 20 Bapak Ibu. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu dan kita semua, katakan sama-sama amin. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita akan berbicara tentang beberapa poin tentang kita bisa menghadapi perjalanan iman kita sepanjang tahun ini dengan iman yang teguh dan kuat. Dan bagaimana kita dapat mengatasi segala tantangan pencobaan di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang sudah dituliskan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita buka slide selanjutnya, Bu Odi. Bisa buka slide dulu yang tadi. Nah, ini dia. Bapak Ibu, saya ingin berbicara dulu yang pertama tentang divine connection. Karena begini Bapak Ibu, saya harus menjelaskan bahwa di dalam perjalanannya Rasul Paulus dan Silas pada waktu itu, pada waktu mereka melewati daerah Listra di dalam penginjilan, daerah Listra itu wilayah Frigia, Asia Kecil. Paulus
dan Silas di dalam perjalanannya berjumpa dengan anak muda ini. Namanya Timotius. Di situ awal mula mereka berjumpa. Ya, Timotius ini ibunya orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus dan ayahnya adalah seorang Yunani. Makanya kalau kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3, ini tulisannya kok jadi ke bawah ya, tempat saya. Jadi kalau itu ada di bawah tuh Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3 itu cerita mengenai bagaimana Paulus dalam perjalanannya berjumpa dengan anak muda ini dan kemudian Paulus merekrut anak muda ini untuk berjalan di dalam pelayanannya. Ya, dan akhirnya pada ayat ini karena pada waktu itu Paulus dilihat atau diperhatikan, ingat ya waktu kita menjadi orang Kristen, kehidupan kita diperhatikan oleh banyak orang. Kehidupan kita diperhatikan. Jangan sampai waktu kita sedang berjalan sebagai orang Kristen, orang-orang lain di luar tuh bilang gini, lu Kristen tapi lu kayak gitu lu. Lu Kristen tapi omongan keluar dari mulut lu jahat banget. Lu Kristen tapi perilaku tindak tanduk lu tuh kelihatan gak bener lu. Nah gitu. Paulus mengerti bahwa dia dilihat oleh banyak orang. Pada saat itu ada orang-orang Yahudi sedang memperhatikan pelayanan Paulus. Akhirnya dia mengambil satu kesempatan waktu dia bertemu dengan Timotius. Di ayat-ayat ini Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3. Timotius bukan hanya direkrut oleh Paulus. Tapi pada saat itu Timotius disunat oleh Paulus. Karena apa? Karena banyak orang Yahudi melihat gini, loh nih orang nih Timotius kan ibunya orang Yahudi. Tapi bapaknya orang Yunani. Jadi sebenarnya kalau mereka pengen ikut Paulus di dalam pelayanannya, kalau Timotius ingin mengikuti pelayanan Paulus di dalam perjalanannya, sebenarnya tidak perlu juga sebenarnya pada saat itu Paulus menyunatkan dia. Tapi ini for the sake of the journey. Karena Paulus tahu bahwa perjalanan dia masih panjang. Apa yang akan dia bawa kepada setiap tempat-tempat yang Tuhan percayakan kepada dia masih panjang. Dia butuh seorang yang nanti akan benar-benar juga akan meneruskan tongkat estafet pelayanan pemberitaan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Dan Timotius adalah orang yang diajak oleh Tuhan. Dan Tuhan menuntun Paulus untuk mengajak dia untuk masuk ke dalam pelayanan itu. Dan Bapak Ibu ini loh yang saya mau katakan. Di dalam perjalanan kehidupan orang percaya ada yang namanya ini divine connection. Koneksi ilahi. Kita mungkin berjalan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen biasa setiap hari Minggu gereja ibadah tengah minggu ada, kita datang ibadah tengah minggu, kita datang ibadah hari Minggu. Tapi somewhere along the way, waktu kita sedang berjalan di dalam iman kita dalam Yesus, Tuhan akan mendesain satu perjumpaan dengan seseorang yang akan menuntun kita dan membawa kerohanian kita lebih lagi di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini momentumnya. Di Listra, Paulus masuk bersama dengan beberapa rasul untuk membawa Injil itu ke sana. Listra itu masih ada di dalam kependudukan Roma pada saat itu, Yunani pada saat itu. Dan waktu dia masuk ke sana, dia berjumpa dengan anak muda ini. Dan dalam perjalanannya langsung, ayo Timotius kamu ikut saya. Terjadi divine connection. Terjadi satu koneksi ilahi. Bapak Ibu, di dalam perjalanan kita, kalau kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang tangguh menghadapi apapun dalam perjalanan kehidupan kita 2025 ini, kita perlu mendapatkan ini, divine connection. Kalau Bapak Ibu terkoneksi dengan Mount Hermon Church, kalau Bapak Ibu rajin mendengar khotbah-khotbah Bapak Gembala, bukan hanya waktu di mimbar, tapi melalui medsos di rumah. Itu sama aja sebenarnya Bapak Ibu sedang terkoneksi secara ilahi dengan Mount Hermon Church dan juga melalui pesan-pesan dari Bapak Gembala di tempat ini. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu waktu menangkap pesan-pesan Gembala di tempat ini, Bapak Ibu diberkati. Halo, haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu dapat tuntunan, Bapak Ibu dapat penerangan gitu loh untuk dapat menghadapi kehidupan ini. Karena gereja Mount Hermon Church berfokus hanya kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus
Tuhan. Dan waktu Bapak Ibu terkoneksi dengan gereja ini, Bapak Ibu terkoneksi dengan pesan-pesan Bapak Gembala melalui mimbar Mount Hermon ini ataupun melalui medsos dari Bapak Gembala melalui Mount Hermon Church. Dan kami percaya bahwa ada satu divine connection, ada satu koneksi ilahi yang terjadi antara Bapak Ibu dengan gereja ini, sehingga di dalam perjalanan Bapak Ibu ke depan, Bapak Ibu dikuatkan oleh firman itu. Bapak Ibu diperlengkapi oleh firman itu. Bapak Ibu tahu bagaimana Bapak Ibu harus menghadapi segala sesuatu dalam kehidupanmu. Karena engkau sudah diperlengkapi. Dan engkau menemukan satu figur yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk engkau berjalan di dalam panggilanmu. Yang setuju katakan amin. Ini gak bisa dihindari. Gak bisa kita menjadi jagoan sendirian di dalam kekristenan. Oh enggak, gue bisa. Gue gak perlu orang lain. Gue gak perlu pendeta. Gue gak perlu hamba Tuhan ini, gak perlu hamba Tuhan ini, gak perlu. Gue bawa jalan sendiri, gue percaya Tuhan kita hebat. Yes, Tuhan kita hebat. Tapi Tuhan memberikan contoh yang jelas. Di dalam perjalanan Paulus di Listra, dia bertemu dengan seorang anak rohani pada saat itu. Dipertemukan oleh Tuhan dengan Timotius. Dan akhirnya Timotius ini menjadi anak rohaninya Paulus yang radikal. Kalau kita baca surat-surat Timotius, radikal. Kenapa? Karena berjalan bersama seorang mentor, berjalan dengan seorang bapak rohani yang memperlengkapi dia, mengajarkan dia, dan menuntun keberadaannya sebagai anak muda untuk benar-benar melihat karya Kristus di dalam perjalanan. Bapak Ibu, kita perlu. Kita hanya tidak masuk dari satu gereja satu ke gereja lain. Gak apa-apa. Karena ini bebas Bapak Ibu. Mungkin hari Minggu ntar jam 10.30 datang ke tempat ini. Nanti pulang dari sini mungkin pergi ke gereja lain. Masuk gereja di sana. Boleh Pak? Boleh. Tapi somewhere along the way. Di dalam perjalanan kehidupanmu. Engkau pasti menemukan ini. Divine connection. Pribadi yang benar-benar engkau merasa bahwa engkau dikoneksikan dengan dia. Secara rohani engkau terkoneksi. Aduh, sampai hatimu bilang gini, ini bapak rohani gue nih. Ini mentor saya nih. Saya butuh bimbingan dari dia. Dan ajaibnya orang yang kita pengen anggap sebagai mentor atau bapak rohani itu juga nanti akan meresponi kita. Bukan orang yang gini. Lu siapa? Enggak. Gitu. Bukan. Kan banyak orang gitu ya. Sepertinya nolak orang yang datang kepadanya. Tapi kalau divine connection, orang yang engkau merasa dalam rohmu, aduh saya kayaknya bakal terkoneksi dengan hamba Tuhan ini. Engkau akan betul-betul terkoneksi loh. Karena orang-orang yang dikirim oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita itulah yang akan menguatkan kita. Yang akan membimbing kita. Yang akan memperlengkapi kita. Seorang bapak rohani atau mentor, saya percaya Paulus dan Timotius mereka doa bersama. Mereka sharing firman bersama. Mereka saling mengimpartasi. Jadi Paulus sebagai mentor bapak rohani mengimpartasi sesuatu yang dia terima dari Tuhan kepada anak rohaninya. Sehingga dia dapat berjalan di dalam panggilannya. Di dalam kehidupan perjalanannya. Dan hidupnya benar-benar menjadi radikal untuk Tuhan Yesus. Dan akhirnya menjangkau banyak jiwa-jiwa di setiap tempat-tempat di mana Tuhan menuntun mereka. Bapak Ibu, dalam perjalananmu, engkau butuh divine connection. Butuh koneksi ilahi. Siapa yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Saya gak tahu. Karena itu Tuhan yang melakukannya. Bukan saya. Mulai dari sekarang. Perhatikan perjalanan kehidupanmu. Perhatikan perjalanan kerohanianmu sepanjang 2025. Di dalam perjalanan rohanimu ada pasti yang spesifik. Yang Tuhan taruh dalam hatimu. Saya bisa nih terkoneksi dengan hamba Tuhan ini. Dan tandanya adalah waktu engkau terkoneksi dengan hamba Tuhan itu juga meresponi Bapak Ibu. Mungkin dia hamba Tuhan besar. Tapi kalau Tuhan udah mengkoneksikan, mau dia hamba Tuhan besar punya ribuan jemaat. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu akan terkoneksi nih dengan hamba Tuhan ini. Seperti Paulus menemukan Timotius. Engkau akan bertemu dengan Paulusmu yang akan membawa engkau dan kerohanianmu lebih naik. Dan engkau akan melihat bimbingan, penyertaan, pengurapan yang ada di dalam mentor kita, dalam bapak rohani kita itu akan turun dalam keberadaan kita. Sehingga kita akan berjalan di dalam dimensi kerohanian yang sama. Bahkan Tuhan Yesus berkata seperti ini dalam ayat di Yohanes 12. Dia berkata gini, waktu engkau percaya kepadaku, engkau tidak hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, tapi pekerjaan yang lebih besar. Lebih besar. Ini tandanya
Waktu engkau bertemu dengan divine connectionmu. Waktu engkau bertemu dengan divine connectionmu, bahwa orang-orang yang engkau anggap sebagai mentor nanti tidak akan memiliki yang namanya insecurity, nggak ada. Dia malah senang kalau misalnya Bapak Ibu sebagai orang yang dimentor itu, dia senang kalau engkau lebih dahsyat lagi pelayanannya dibandingkan dia sendiri. Dia akan senang. Orang-orang pembimbing rohani kita, mestinya dia lebih senang. Karena itu adalah keteladanan Yesus. Hei, waktu engkau percaya kepadaku, engkau bukan hanya melakukan perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan aku lakukan, tapi lebih besar lagi. Engkau gak melakukannya. Seorang pembimbing rohani akan kau temukan di dalam koneksi ilahi dalam perjalanan hidupmu. Itu akan membimbingmu dan akan terus mendorongmu untuk menjadi pribadi yang akan menyatakan Kristus. Bahkan apa yang dilakukan akan lebih besar dari sang mentornya sendiri. Tapi mentor itu gak cemburu. Mentor itu tidak punya insecurity, tapi dia bangga. Saya bangga kepada kamu, Timotius. Karena kamu sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Jadi dalam perjalanan kehidupanmu, waktu engkau harus berjuang di dalam pertandingan iman, engkau pasti di dalam perjalanan itu akan menemukan seseorang yang Tuhan kirim untuk engkau terkoneksi secara ilahi dengan dia. Tuhan yang atur. Mulai doa, Bapak Ibu. Gak bisa berjalan sendiri lagi. Kita dikatakan sebagai tubuh Kristus. Artinya sebagai tubuh Kristus kita saling terkoneksi. Gak bisa jalan sendiri. Tangan gak bisa jalan sendiri. Gua gak butuh kaki. Itu Paulus kan ngajarin. Tangan gak bisa bilang gak butuh kaki. Kaki gak bisa bilang gak butuh kepala. Gak mungkin. Semua terkoneksi. Kristus adalah kepalanya. Tapi kita berjalan bersama-sama. Karena ada koneksi ilahi. Haleluya. Amin. Amin. Doakan dari sekarang. Itu penting dalam perjalanan kita. Next, Ibu Odi. Yes, kita tadi sudah membaca di ayat di atas. Di ayat itu dikatakan seperti ini. Tetapi engkau, ayat 11 dikatakan gini. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Jadilah semuanya itu, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi dan di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu Timotius, turutilah perintah ini. Saya akan sampai ke ayat ini dulu, ke ayat 13. Artinya gini, waktu engkau dalam perjalanan kehidupanmu setelah tercipta satu divine connection, tercipta satu koneksi ilahi, maka engkau akan dikatakan seperti ini. Engkau manusia Allah. Kata man of God ini diterjemahkan dari ayat yang kita baca tadi. Ayat 11. Tapi engkau hai manusia Allah. Paulus melihat keberadaan Timotius sekarang. You are a man of God. Engkau tuh manusia yang berasal dari dia. Untuk berjalan di dalam dia. Dan waktu kita berjalan dalam dia, setelah terjadi koneksi ilahi, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada dua hal yang akan kita temui dalam perjalanan kita. Pertama, itu menemukan panggilan kita, the calling of God. Seorang yang dikatakan man of God, manusia Allah di sini, mereka harus pertama mengetahui callingnya mereka dalam perjalanan. Dan itu akan dibimbing nanti sama Tuhan melalui koneksi ilahi yang kau temui. Engkau akan dibimbing untuk mengetahui, what is your calling in this life journey? Apa panggilanmu di dalam perjalanan kehidupanmu sepanjang kau ada di tengah-tengah dunia ini? What is your calling? Bapak Ibu, sekarang kalau dikatakan sebagai pelayanan itu nggak bisa lagi dikatakan bahwa pelayanan itu cuma di mimbar ini. Seperti orang worship leader, singer, pembicara. Enggak, pelayanan, ministry is all time ministry sekarang. Waktu Bapak Ibu ada di marketplace, Bapak Ibu sedang melayani di marketplace.
Waktu Bapak Ibu berperan sebagai bapak rumah tangga, engkau sedang melayani sebagai bapak rumah tangga di dalam keluargamu. Waktu engkau sebagai ibu rumah tangga, engkau sedang melayani Tuhan sebagai ibu rumah tangga di dalam keluargamu. Waktu engkau sebagai anak dalam keluargamu, engkau sedang melayani dengan kapasitasmu sebagai anak di dalam keluarga. Sehingga dalam kehidupan kita mengerti segala aspek kehidupan kita sebenarnya untuk melayani Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, apapun yang kau lakukan dalam kehidupanmu, lakukanlah itu seperti untuk the ministry is our reality. Pelayanan kita adalah realita kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan waktu kita berjalan sedang melakukan atau menunaikan tugas pelayanan kita, apapun bentuknya, dikatakan gini, you are a man of God. Engkau adalah manusia Allah, seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Kenapa? Karena engkau sedang berjalan dengan Allah yang hidup di dalam perjalananmu. Dan di dalam perjalanan itu engkau menemukan callingmu, engkau menemukan panggilanmu. Dan panggilanmu itu harus diikrarkan. Harus keluar dari mulutmu. Keluar dari mulutmu. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Gembala di tempat ini, minta Bapak Ibu bisa ada 1-2 orang. Kamu kayaknya udah saatnya deh untuk melayani di Mount Hermon Church. Karena Bapak Ibu Gembala itu kan punya tuntunan roh untuk melihat orang-orang yang bisa dilibatkan di dalam pelayanan Mount Hermon Church. Kalau engkau memang dituntun Tuhan, dan Bapak Gembala dan Ibu Gembala tempat ini dituntun Tuhan untuk membawa engkau masuk dalam pelayanan, maka engkau harus meresponi panggilan itu. Men, gue jadi pada diam nih. Tapi saya belum sanggup Pak. Saya sibuk. Tetapi tetap engkau akan melihat panggilanmu akan nyata. Waktu engkau tahu perjalananmu ada di dalam agendanya Tuhan. You have a calling of God. Setiap kita memiliki panggilan Tuhan. Lihat kiri, kanan, belakang, depan. Katakan gini, di dalam hidupmu ada panggilan Tuhan. Coba lihat dulu, jangan liatin saya terus. Lihat kiri, kanan, belakang, depan. Katakan gini, dalam hidupmu ada panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan dalam hidup kita dikatakan gini, harus diikrarkan. Ikrarkan itu bukan hanya mulut yang berkata-kata. Bahwa engkau menyadari, ternyata di dalam hidupku aku punya panggilan ini. Ternyata di dalam kehidupanku aku mengerti kenapa aku ada di marketplace. Kenapa aku harus bekerja di marketplace. Kenapa harus aku bekerja di properti. Aku harus bekerja di bagian sales. Aku harus bekerja di bagian administrasi. Aku harus bekerja di gereja sebagai orang yang ada di dalam full timer. Aku tahu gitu loh. Callingnya tahu. Waktu kita ngerti calling kita apa. Dan kita berjalan di dalamnya. Dikatakan ini, you are a man of God. Manusia Allah di dalamnya punya calling. Dan calling itu harus di-confess. Melalui apa? Melalui seluruh keberadaan kita yang meresponi panggilan itu. Waktu engkau dituntun Tuhan, yang pertama tadi Pak, divine connection. Dituntun Tuhan untuk bertemu orang. Untuk dapat menuntun engkau di dalam panggilanmu. Maka waktu engkau mendapatkan panggilan itu, jangan pernah tolak panggilan itu. Lakukan itu dengan segenap hati. Amin. Untuk itu waktu engkau meresponi panggilan itu, engkau akan kuat. Fight the good fight of faith. Engkau akan kuat di dalam panggilan Tuhan itu. Karena waktu engkau dipanggil Tuhan, engkau diperlengkapi Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menunaikan tugas panggilan yang Tuhan berikan padamu. Jadi kalau Bapak Ibu ada di marketplace, hati-hati loh. Ada panggilan Tuhan atas Bapak Ibu di marketplace. Ada pengurapan Tuhan atas Bapak Ibu di dalam dunia marketplace. Waktu engkau dituntun ke sana, artinya engkau dimampukan untuk menyatakan Kristus di dalam pekerjaanmu. Yang setuju katakan amin. Gak semua panggilan kita itu semua di ministry. Harus di depan, harus jadi WL, singer, pembicara. Enggak, pemain musik, multimedia. Enggak semua seperti itu. Semua kita masing-masing pasti berbeda. But when we respond to the calling of God in our life. Waktu kita meresponi panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita berbahagia loh. Kayak di dalam hati kita. Tuhan terima kasih. Aku berjalan dalam kehendak-Mu. Ada panggilan Tuhan dalam kehidupanku. Dan aku ingin confession, aku ingin confess it, aku ingin mengikrarkannya melalui perbuatan,
meresponi panggilan itu dalam kehidupan. Yang berbahaya adalah waktu kita dalam perjalanan kita tidak meresponi panggilan dia. Kita mau ikut-ikut kemauan kita aja. Nggak mau. Udah, gue nggak mau. Padahal Tuhan udah kasih nih. Ada hamba-hamba Tuhan bisa berbicara. Hei, kamu ada panggilan Tuhan. Begini. Masuk ke dalam kita. Tapi kita nggak respon. Kita cuek aja. Hati-hati. Tahun 2025. Kalau kita dikatakan the man of God. Hai kau manusia Allah, yang dikatakan seperti di ayat 11. Di dalamnya ada panggilan. Di dalamnya ada confession. Ikrar. Melalui kehidupan kita yang meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Mulai dari sekarang ke depannya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu Gembala bilang, hey kamu tuh kayaknya udah mesti singer deh di MHC. Jangan ya, nanti aja Pak Tommy. Oh nanti aja. Tahun depan aja. Jauh banyak. Tahun depan masih 11 bulan lagi Bapak. Ya, langsung lanjut. Bu Adi, selanjutnya dalam perjalanan kita, kalau kita mau kuat, kita mau bisa punya ini loh, fight the good fight of faith, obedience until the end, ketaatan sampai akhir. Di dalam perjalananmu setelah kita terkoneksi secara ilahi dengan orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk terkoneksi dengan kita, dan melalui mereka kita mendapatkan bimbingan, dan akhirnya Paulus bisa berkata kepada Timotius, you are a man of God. Engkau punya calling, engkau punya panggilan, engkau punya panggilan yang harus diikrarkan, diresponi dalam kehidupanmu. Selanjutnya engkau harus melakukannya di dalam ketaatan sampai akhir. Ini ayatnya di sini ya. Di ayatnya di gini nih, dikatakan. Ayat 14. 1 Timotius 6 ayat 14 dikatakan gini. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Tadi kita udah baca ya. Tapi ayat itu berkata gini. Turutilah. Dalam perjalanan kita ada yang namanya ketaatan. Ketaatannya dikatakan ini ketaatan hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Harus taat. Meresponi panggilan itu harus taat. Harus taat berarti ada takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau mau taat berarti harus ada hati yang mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita ingin berjalan di dalam kehendaknya, berarti waktu kita pengen meresponi panggilannya dalam kehidupan kita, berarti seluruh keberadaan kita punya the heart of submissive heart to the Lord. Kita punya hati humble heart, merendahkan diri di hadapan Dia. Karena hanya Dia yang memampukan kita. Amin. Ketaatan di sini bukan upaya manusia. Saya katakan sekali lagi ya. Ketaatan yang ada di ayat ini itu bukan berbicara tentang kemampuanmu. Karena waktu Tuhan mendesain segala sesuatu dalam kehidupanmu, waktu engkau terkoneksi dengan ilahi, terkoneksi secara ilahi dengan orang-orang yang sudah ditentukan oleh engkau, sewaktu ada yang tercetak dalam kehidupanmu sehingga engkau dikatakan the man of God, karena engkau meresponi panggilan dan engkau meresponinya dalam perjalanan kehidupanmu, maka ketaatan itu adalah buah dari perjalananmu, karena engkau tahu terlebih dahulu engkau sudah mendapatkan tuntunan dan anugerah itu untuk dapat mengeksekusi segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan percayalah, engkau akan berhasil. Ketaatan mendatangkan keberhasilan. Karena apa? Karena Dia yang memampukan engkau. Kita baca ayat ya. Ayat yang lain berkata seperti ini. Nggak usah dibuka Bu Edi, biar tetap aja di sini. Saya main cepat aja. Dikatakan seperti ini. Ada satu perkataan Tuhan yang seperti ini. Misalnya Filipi 2 ayat 12 ya. Dikatakan seperti ini. Haleluya. Dikatakan seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Katanya Rasul Paulus, kerjakan keselamatanmu untuk kamu senantiasa taat. Tapi pada saat itu orang-orang di Filipi bilang ini, taat seperti apa? Ayat 13, kadang-kadang orang tuh cuma ngambil di ayat 12-nya aja. Tapi ayat 13-nya tuh powerful. Dikatakan gini, ayat 13-nya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi waktu engkau taat mengerjakan keselamatanmu, Dia yang mengerjakannya di dalam dirimu. Dia memampukan engkau untuk mengerjakannya. Waktu engkau punya the calling, punya panggilan Tuhan, engkau mau meresponi panggilannya di dalam ketaatan. Itu bukan kuat dan gagah kita. Tapi Allah lah yang bekerja di dalam kita, baik di dalam kemauan kita maupun segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan. Dia mampukan loh. Gak bisa Pak di sini. Bisa. Kalau Tuhan udah panggil, Dia akan mampukan. Masalahnya bukan bisa, mau atau tidak. Berjalan dalam ketaatan itu bukan masalah engkau bisa. Karena kebisaan itu akan mengikuti waktu Tuhan memperlengkapi. Karena Roh Kudus di dalam diri kita yang bekerja memampukan kita untuk meresponi panggilannya akan membuat engkau bisa untuk mengerjakannya. Tapi bukan karena engkau skillful, tapi oleh karena kekuatan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi taat aja. Waktu kita nggak taat dengan tuntunannya, karena sebenarnya kita di dalam ketaatan kita sudah dimampukan. Waktu kita nggak taat, kita akan keluar dari panggilan kita. Kita akan keluar dari berkat-berkat yang Tuhan sebenarnya sudah sediakan dalam kehidupan kita. Kita akan keluar dari kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita. Sehingga kita nanti akan mengalami namanya degradasi iman. Kita tidak lagi kuat. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang fight the good fight of faith. Kita tidak lagi berjalan untuk melihat bahwa hidup kita benar-benar seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi kepada Timotius. Fight pertandingan iman yang benar dalam kehidupan ini. Mau taat ya? Amin. Karena waktu kita mau taat, Tuhan memampukan kita kok untuk taat. Amin. Ada satu ayat lagi yang berbicara seperti ini. Haleluya. Ibrani itu menuliskan seperti ini. Ibrani 13 ayat 20-21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Satu. Yang kedua, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kunci ada di sini. Waktu Dia memanggil kita di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang 2025 ini, Dia katakan firman-Nya memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang baik untuk melakukan pekerjaannya atau kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi waktu kita mau hidup berkenan, kita harus apa? Membiarkan Dia bekerja dan menuntun kita. Tugas kita apa? Taat. Obedience till the end. Taat aja lakukan. Lakukan. Maka engkau melihat. Saya punya satu kesaksian kemarin, saya sangat diberkati. Saya terhubung dengan satu ministry ada di Serang. Dan gembalanya itu saya kenal, kita berdua kenal. Ya, gembalanya ramah sekali, gembalanya perempuan sebenarnya di sana. Gembalanya perempuan dan dulu waktu dia di Serang, dia tuh istilahnya gini, orang kayanya Serang. Karena keluarga suaminya itu orang kayanya Serang. Kaya banget, semuanya gede. Gitu. Saya pernah waktu itu sama teman-teman dilewatin rumahnya waktu kita kesana. Ini rumah saya nih dulu. Rumahnya sekarang terbengkalai waktu suaminya meninggal. Ya, keluarga dari suaminya mencoba untuk mengambil semua harta dari suaminya. Sehingga sepertinya nih Ibu Gembala ini tidak disisakan apapun.
Dan akhirnya dia harus keluar dari rumah itu. Dengan 0, dia bawa anaknya 2, laki-laki dan perempuan. Dia bawa itu keluar, dia tinggal satu tempat yang kecil dulu, ngontrak dulu, dan dia memulai dengan satu yang kecil. Dia gak pernah malu, dia tadinya orang kaya, punya segala sesuatu di rumahnya. Apa yang tidak punya, dipunya orang lain, dipunya dia di rumahnya. Tapi itu dibuat kayak semacam diizinkan menjadi 0. Dan akhirnya dia memulai dengan satu yang kecil. Tahu gak apa yang dia buat? Tuhan, dia berdoa, Tuhan apa nih yang saya lakukan? Kamu jual kacang. Jadi dia goreng-goreng kacang, terus dimasukin dalam plastik, kacang-kacang kecil. Dia datang ke sekolah anaknya, dia jualan tuh kacang. Laku. Tapi yang dahsyat ya, dalam perjalanannya, Tuhan kasih dia calling untuk dagang. Dan akhirnya dalam perjalanannya dia punya baby shop. Waktu beberapa waktu lalu dia punya baby shop sampai 2. Dan oleh karena penghasilan baby shop itu, akhirnya dia punya rumah 2. Rumahnya yang satu tingkat 3, di perumahan lagi tingkat 2. Karena dia bisa dipercayakan dengan hal yang kecil. Dia melakukan yang kecil. Jual kacang, jual kerupuk, di sekolah datang nih, Ci, mau gak beli kacang Ci? Ci beli orang, gak malu loh dia. Orang-orang teman-teman sekolahnya dia, orang tua, anak-anaknya tahu kalau dia itu sebenarnya orang kaya dulu di Serang, tahu. Tapi dia gak malu, enggak Tuhan, aku gak malu, aku tahu. Engkau menyertai aku. Dia ikutin aja tuntunannya. Jual yang kecil-kecil. Tiba-tiba dari situ Tuhan percayakan dia dengan dagangan yang lebih besar. Tiba-tiba dituntun terkoneksi gitu ya. Dengan orang-orang yang bisa mendapatkan itu loh, menjual. Itu baby shop menjual peralatan anak-anak bayi gitu ya. Anak-anak kecil. Ya, iya perlengkapan bayi. Tadi dia punya 2. Tapi dalam perjalanan waktu akhirnya dia harus tutup yang satu. Dia masih punya yang satu. Tapi saya melihat perjalanannya itu luar biasa. When God calling us. Waktu Tuhan punya panggilan dalam hidupmu. Dan engkau melakukannya dengan setia. Walaupun sepertinya itu kecil. Tapi engkau melakukannya dengan setia. Dari yang kecil. Tuhan akan percayakan lebih lagi. Lebih lagi. Sehingga engkau akan nanti belakangan dapat bersaksi. How great is our God. Betapa besar Tuhan karyamu. Panggilanmu dalam kehidupanku sehingga engkau yang mengerjakan. Dia sendiri mengakui, ini bukan karena saya gak ada apa-apanya. Tapi ini Tuhan yang mengerjakan di dalam saya. Yang saya lakukan apa? Taat aja. Nurut aja, mau aku lakukan ini. Dari 1, 2, 3, akhirnya Tuhan memberkati hidupnya. Berkat mengikuti ketaatan di dalam meresponi panggilannya dalam kehidupan kita. Amin. Dahsyat kalau kita tahu hal itu. Amin. Kita sampai kepada slide yang terakhir. Bodi bisa. Oh, ada satu lagi. Masih ada 2 ya. Oke. Nah, ini ada sesuatu yang Tuhan bilang kepada Tuhan katakan melalui Rasul Paulus dan disampaikan kepada Timotius. Dikatakan gini. Ayat 20 ya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Nah, setelah udah dia memelihara apa yang sudah dipercayakan kepada dia, dikatakan ini, hindarilah omong yang kosong. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu dalam perjalanan kita, kalau kita pengen belajar dari ayat ini, saya tadi sudah sampaikan di awal. Timotius, mamanya itu orang Yahudi asli yang menerima Tuhan Yesus menjadi orang percaya. Tapi bapaknya adalah orang Yunani asli. Jadi Timotius dibesarkan di dalam satu keluarga dalam 2 pengajaran. Satu dari Yahudi karena dari mamanya. Tapi juga ada pengetahuan-pengetahuan yang dia terima dari sisi bapaknya. Yang adalah orang Yunani. Kita tahu ya Yunani itu banyak filsafatnya. Kita tahu Yunani itu banyak filosofinya. Pasti dalam perjalanan Timotius dia dapat itu. Tapi dalam waktu dia sudah mengikuti Rasul Paulus. Waktu dia sudah berjumpa di dalam koneksi ilahi. Waktu dia berjalanan di dalam Listra itu dan dia memulai perjalanan dengan Rasul Paulus, dia mengatakan ini, Rasul Paulus menekankan pentingnya peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu melalui apa yang sudah engkau mengerti
di dalam perjalanan kehidupanmu. Dan hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Ya, omong kosong tuh artinya gini, bicara hal-hal yang sebenarnya gak penting. Dalam kehidupan perjalanan Rasul Paulus dan Timotius, penekanan ini penting karena Timotius dibangun di dalam paradigma duniawi, worldly knowledge yang berasal dari filosofi dan filsafat Yunani. Seberapa banyak dari kita di dalam perjalanan kehidupan kita juga bertemu dengan orang-orang, mungkin orang yang dekat dalam kehidupan kita, tapi kebanyakan waktu kita bergaul sama dia gak ada esensi yang akan membangun kita dalam kerohanian. Artinya yang muncul cuma omongan yang kosong dan tidak suci. Berapa banyak kita melihat orang-orang Kristen masih suka maki-maki orang, keluar dari mulutnya. Itu apa? Pergaulan, hati-hati. Pergaulan yang buruk merusak. Pergaulan yang buruk merusak. Pergaulan yang buruk merusak. Waktu engkau bertemu dengan pergaulan yang buruk dalam kehidupanmu, maka ucapanmu, tingkah lakumu buruk. Rusak perilaku yang baik. Kristen masuk gereja masih, tapi maki-maki istri. Tuhan, keluar semua binatang. Ada sih. Kayaknya kalau lagi pelayanan kudus, suci. Tapi di rumah maki-maki keluarganya, maki istrinya, maki anaknya. Keluar perkataan kotor. Omong kosong dan tidak suci. Itu worldly knowledge. Sesuatu yang kita terima dari lingkungan dunia ini dalam kehidupan kita. Dan pertentangan-pertentangan. Artinya pertentangan-pertentangan yang diciptakan oleh worldly knowledge itu. Pengetahuan yang berasal daripada dunia. Sekarang maaf, kalau kita generasi milenial, mau kita ngelihat di medsos, mau lihat di podcast apapun, gampang banget loh. Mereka dalam pembicaraan, padahal ini talk show loh. Mereka bilang gini, anjing lu. Gampang aja gitu. Bapak Ibu lihat gak? Bapak Ibu jangan pura-pura gak tahu nih. Ya kan? Bapak Ibu yang suka ngelihat, misalnya masuk ke podcastnya siapa? Gampang lah. Aduh saya sebutin gak namanya? Janganlah. Ya, inisialnya DC misalnya. Udah tahu. Di situ asik kayaknya bicara aja ya. Asik topik apapun dibangun, tapi di dalamnya anjing lu. Bangsa tuh. Gampang aja keluar omongan yang kosong dan yang tidak suci. Kayaknya menjadi gaya hidupnya generasi sekarang. Worldly knowledge. Hati-hati dengan apa yang kau tonton. Gak semua podcast dan talk show yang kau tonton di medsos itu mendatangkan. Karena gini, sekarang kebanyakan generasi udah soliter. Karena punya gadget, jadi kebanyakan asik dengan gadgetnya. Sosialisasi antar manusia itu udah berkurang. Keluarga, anak-anak lagi asik dengan gadgetnya. Dia gak tahu ada pergaulan yang buruk dengan gadget yang akan merusak perilaku yang baik. Kebanyakan kalau kita nonton, orang-orang yang suka ada talk show ngomongnya bangsat lu, anjing lu, apa segala lagi. Satu kali nanti tanpa sadar nih, kalau kita lagi marah nih, tiba-tiba omongan itu keluar dari mulut kita. Karena apa? Karena terbiasa denger. Bangsat lu. Keluar. Hati-hati, worldly knowledge yang menciptakan pertentangan-pertentangan. Engkau tidak dapat masuk kepada the good fight of faith. Iman, pertandingan iman yang benar. Kalau engkau terus memiliki perilaku yang tidak memanifestasikan ketaatan kepada Tuhan. Dari ucapan kita, tingkah laku kita harus ucapan dan tingkah laku kita harus selaras dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. 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 Slide terakhir. Fight. Tadi saya ngambil satu perumpamaan gini Pak Gembala. Saya ingatkan Pak Gembala pernah cerita, saya dulu kan pernah ikut taekwondo ya. Taekwondo ya Pak? Dulu banget dulu. Dulu banget dulu. Ingat gak Pak? Saya juga dulu kan karena pernah. Jadi kita tahu misalnya kita lagi diperhadapkan, lagi latihan, pelatihnya bilang, kamu maju, ini kamu maju, 2 kan. Waktu diperhadapkan karena mereka pengen diuji sampai sejauh mana mereka menguasai, mereka punya latihan yang sudah dilakukan kan, baru mereka kayak semacam dites, diuji. Nanti pelatihnya bilang gini, fight. Mulai deh, balcagingnya keluar ya kan, yang ke atas gitu. Ini saya Pak Pembala jago loh, hati-hati tendangannya tuh bisa 3 trap gitu, tak. Berbahaya gitu.
Tapi sekarang sudah bertobat dan sudah jadi gembala. Jadi gak mungkin nendang orang. Amin. Amin, gak mungkin. Tapi itu terjadi fight di dalam iman perjalanan kita. Ada yang namanya fight. Gak bisa cuma jadi Kristen yang biasa. Gak bisa jadi Kristen yang lembek. Ini yang diajarkan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Kita baca sama-sama ya. Ayat terakhir 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Yang sedang membaca sama-sama katakan amin. Sama-sama ya, 3 ayat ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27 ayat terakhir. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tahu gak maksudnya ini? Sebelum kita akhir ya. Artinya gini, Paulus sendiri menyadari bahwa ini kehidupan itu adalah bersama dengan Tuhan. Itu ada yang namanya pertandingan. Ya, waktu ada dalam pertandingan itu dia mengatakan aku melatih tubuhku seluruhnya menguasai. Karena tubuh daging ini memiliki keinginannya. Hari Minggu kemarin Bapak Gembala sempat kasih Roma 7. Waktu Rasul Paulus berkata gini, aku manusia celaka. Karena dia menyadari bahwa tubuhnya itu ada hukum lain yang sedang bekerja yang berseberangan dengan hukumnya Tuhan. Sehingga dia berkata, celakalah aku nih. Kenapa? Karena pada waktu itu dia menceritakan hal itu sewaktu dia benar-benar belum mengetahui tentang kasih karunia Tuhan. Tapi waktu dia mengetahui kasih karunia Tuhan, di ayat 8 ayat 1 berkata gini, maka tidak ada penghukuman lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Gak ada, karena apa? Karena kekuatan dari kasih karunia itu, roh kasih karunia itu yang dianugerahkan dalam kehidupan kita, itu memampukan Paulus untuk melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Sehingga waktu dia berjalan di dalam panggilannya, dia gak sembarangan keluar perkataan keluar di mulutnya. Dia gak sembarangan hidupnya dalam memperlakukan orang lain. Gak sembarangan. Karena apa? Di ayat terakhirnya itu krusial. Karena waktu sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ada satu urgensi, Paulus tahu, aduh jangan sampai nih gue udah penginjilan ke Roma, penginjilan ke Korintus, penginjilan Filipi, Kolose, ke Laodikia, ke Efesus. Kemana-mana udah penginjilan. Tapi nanti pada ujungnya tiba-tiba Tuhan tolak dia. Bisa nggak? Ini Paulus yang ngomong. Karena di Matius 7 berkata seperti ini. Pada akhirnya nanti setiap orang yang berhadapan dengan Tuhan, mereka akan berkata gini, Tuhan, aku kan sudah bernubuat demi namamu. Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan-setan demi namamu. Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi di saat itu ada satu perkataan Tuhan. Berkata seperti apa? Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Karunia itu pemberian. Tapi dia harus meresponinya dengan attitude yang benar. Dan di dalam ketaatan. Melalui panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Diberkatilah kita semua melalui kebenaran firman pada hari ini. Bapak Ibu diperlengkapi. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.